Hello everyone, welcome back to my channel. Kali ini aku akan melanjutkan review dari yang sebelumnya di mana Duanshu terkena racun dingin. Nah, dalam episode ini racun dingin yang diderita Duanshu kambuh. Hesimu yang melihat itu pun tidak membiarkannya Hesimu menggunakan kekuatannya untuk membuat penghalang pelindung di sekelilingnya untuk menekan sementara racun tersebut. Namun, ada syarat yang dingin tapi bermakna. Duanshu harus menjaga jarak 10 langkah darinya. Syarat ini bukan karena Hesimu membencinya, melainkan bentuk pertahanan diri emosional. Ia mulai peduli, tapi takut untuk terlalu dekat karena perbedaan alam mereka. Singkat cerita, Hesimu tahu tentang cara menyembuhkan racun dingin Duanshu, yaitu anggrek kristal berusia 300 tahun. Mereka pergi ke hutan di alam Gishu, dan mereka mengikuti indera spiritual ayah Hesimu untuk menemukan anggrek, dan setelah mendapat Hesimu pun memberikan obat itu kepada Duanshu, dan ia pun mengonsumsinya dibantu oleh Hesimu. Karena obat itu tidak bisa langsung semua diminum, harus bertahap. Hesimu menjadi lemah karena ia begitu banyak mengerahkan kekuatan untuk membantu mengobati Duanshu serta memperbaiki pohon fusel. Pengobatan racun dingin akhirnya berakhir. Duanshu menawarkan bantuan kepada Hesimu untuk menyelesaikan masalah di alam Gishu. Tetapi Hesimu menolak. Duanshu mempertanyakan alasan Hesimu membawanya ke alam Gishu. Jika bukan karena dia menyukainya, Hesimu memaksa menciumnya dan berbohong bahwa dia hanya penasaran. Sekarang dia tidak lagi tertarik padanya dan telah mengatur Jiang Ai untuk membawanya kembali ke dunia fana keesokan harinya. Namun, tidak mudah untuk menyingkirkan Duanshu yang obsesif ini. Sebelum Jiang Ai membawa Duanshu kembali ke dunia fana, dia meminta Jiang Ai untuk memenuhi janjinya untuk membawanya kemanapun. Di alam Gishu, dia meminta Jiang Ai untuk membawanya ke penjara 9 istana. Mereka pun masuk ke dalam penjara tersebut dengan berbekal lilin jiwa. Saat di dalam mereka bertemu Bai Tengxing yang ternyata masih hidup dan bertarung dengan mereka. Lilin jiwa Duanshu padam, dan tanpa lilin itu Duanshu akan tersesat di penjara. Duanshu melompat ke dalam kegelapan untuk mengejar Bai Tengxing. Karena ketakutan, Jiang Ai kembali untuk melaporkannya kepada Hesimu. Setelah mendengar laporan dari Jiang Ai, Hesimu sangat panik dan dia bergegas menyelamatkannya. Hesimu akhirnya menemukannya, tetapi Duanshu menodongkan pedangnya ke arah Hesimu karena ia masih terjebak dalam ilusi mimpi buruk itu. Akhirnya Hesimu berhasil menyadarkan Duanshu dari ilusi mimpi buruk, dan Duanshu pingsan karena kelelahan. Hesimu membawa Duanshu ke kamarnya, dan dia dalam keadaan koma, mabuk karena panasnya penjara. Hesimu sangat mengkhawatirkannya. Dia bahkan memindahkan rapat pengadilan ke sebelah kamarnya. Para master roh bergosip bahwa penguasa roh telah tergila-gila pada seorang manusia biasa. Hesimu sangat khawatir ia begitu menjaga Duanshu. Setiap kali Duanshu kesakitan karena mengalami mimpi buruk, Hesimu dengan cepat menggenggam tangannya karena dengan itu Duanshu akan menjadi lebih tenang. Hesimu menghabiskan sepanjang malam memegang tangan Duanshu dan berbaring di sampingnya. Duanshu akhirnya terbangun. Hesimu merasa ngeri ketika Duanshu mengingat saat-saat manis mereka di dalam ilusi. Bagi Hesimu, itu adalah mimpi buruk karena Duanshu akhirnya meninggal dan meninggalkannya dalam kesepian abadi. Dengan panik, Hesimu menarik kembali ingatan itu dari Duanshu. Sekian review adegan heart scene dari drama Love Beyond the Grove episode 17, 20, 21, dan 22. Gimana kisah mereka selanjutnya? Nantikan kelanjutannya ya. Terima kasih sudah menonton semua. Sampai jumpa di video berikutnya.